Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Peristiwa perjalanan maha dahsyat ini dialami Rasul Muhammad SAW di saat jiwanya berada pada titik nadir, saat kepedihan menerpanya bertubi-tubi. Paman tercinta Abu Tholib, sosok yang dihormati kaum Quraisy, pelindung dakwah Nabi SAW dari ancaman kaum Quraisy, meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian sang istri tercinta, tempat ia berkeluh kesah, atau Hirah, wanita suci yang menyerahkan segala jiwa dan hartanya yang berlimpah untuk perjuangan dakwah Islam, Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anhu, meninggal dunia. Dua sandaran utama Rasul SAW telah tiada. Rasul semakin dilecehkan kaumnya, maka Rasul berangkat keluar Makkah berharap ada orang-orang di luar sana yang sudi menerima dakwahnya dan mau melindungi dirinya dari musuh-musuhnya. Maka Nabi pun memasuki daerah Taif, namun kenyataannya jauh dari harapan. Rasul disambut dengan lemparan batu penduduk Taif. Bahkan anak-anak pun turut melemparinya, hingga Rasul SAW terluka parah. Hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah, Rasul kemudian berjalan tanpa arah sambil menggenggam kepedihan dan kesedihan. Sebuah riwayat sampai menyebutkan saat itu Rasul SAW berjalan seperti tak sadarkan diri. Sebagai manusia, kondisi Rasulullah SAW nyaris putus asa. Kondisi Nabi SAW benar-benar berada pada titik nadir, benar-benar membutuhkan motivasi yang jauh lebih besar dan lebih tinggi untuk melanjutkan misinya, mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan hiburan yang tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasul SAW dari Makkah menuju Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim di Palestina. Dipertemukan dengan para nabi dan menjadi imam sholat para nabi. Inilah perjalanan Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Perjalanan pun berlanjut menuju angkasa menembus langit, bertemu dengan para penduduk langit, menyaksikan ibadahnya para penduduk langit. Dipertemukan dengan Rasul-Rasul Allah terdahulu sehingga mendapatkan kekuatan, motivasi, support dari para Rasul hingga perjalanannya berakhir di Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Melihat surga dan neraka, dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perintah sholat 5 waktu. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 1-18. Inilah bekal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Muhammad SAW tak perlu lagi berlindung di bawah perlindungan pamannya Abu Tholib atau kasih sayang sang istri Khadijah radhiyallahu anhu. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa Rasulnya agar berdiri di atas kaki sendiri dan hanya menyandarkan segala perjuangan dan keluh kesahnya kepada Zat yang Maha Agung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj yang menurut riwayat yang masyhur terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 Kenabian. Perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan biasa, butuh persiapan fisik dan jiwa yang sempurna. Maka sebelum diberangkatkan, malam itu Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib dan sepupunya, Ja'far bin Abi Thalib.
Tiba-tiba Jibril, Mikail, dan Israfil menghampiri beliau, lalu membawa beliau ke arah sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam, para malaikat itu merebahkan tubuh Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Rasul sampai di bawah perut. Malaikat Jibril berkata kepada Mikail, "Ambilkan nampan dengan air Zam-Zam, agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Jibril alaihissalam mengeluarkan hati Rasul SAW yang mulia, lalu menyucinya 3 kali. Kemudian didatangkan satu nampan emas dipenuhi hikmah dan keimanan, lalu dituangkan ke dalam hati beliau, maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup kembali oleh Jibril alaihissalam. Maka perjalanan pun dimulai. Perjalanan ini dicatat dalam berbagai riwayat. 16 sahabat mulia meriwayatkan perjalanan agung Nabi SAW. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Syasha'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnul Husayb al-Aslami, Huzaifah ibnul Yaman, Syaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Umar radhiyallahu anhu ajmain. Salah satunya penuturan Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi buruk, seekor hewan yang lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bahol. Langkah hewan itu sejauh pandangannya. Aku menungganginya dan Jibril alaihissalam mendampingiku. Aku pun pergi. Di sebuah tempat Jibril berkata, 'Turunlah, sholatlah di sini.' Aku pun turun dan melakukan sholat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau tadi sholat di Thaibah atau Madinah? Di sanalah tempat hijrahmu nanti.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan sholatlah.' Aku pun melaksanakan permintaannya. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau sholat di Tursina, di mana Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihissalam.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan sholatlah.' Aku pun turun dan sholat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau sholat di Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihissalam.' Setelah itu aku memasuki Baitul Maqdis. Di sana semua Nabi alaihissalam dikumpulkan untuk bertemu denganku. Jibril kemudian membawaku ke depan untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka. Jibril lalu datang, alaihissalam menghampiriku dengan membawa cawan berisi arak dan cawan berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, 'Engkau telah memilih sesuai fitrah.' Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu langit. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Aku Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril alaihissalam menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu kami naik langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria sholawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Dikatakan, 'Apakah dia telah diutus?' Dia menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga dan aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Beliau telah diberi separuh dari ketampanan. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Penjaga langit itu kembali bertanya, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Dia telah diutus.' Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat dan aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman, 'Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.' Quran Surat Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa engkau?' Dia menjawab, 'Jibril.' Dikatakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.'
Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, tidak. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian aku turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus aku pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihissalam. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian aku turun sampai aku bertemu dengan Musa alaihissalam sambil aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka aku pun berkata, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Hingga kini belum ada teori yang mampu membuktikan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Begitu juga dengan Buraq sebagai kendaraan yang membawa Rasulullah. Ada beberapa hal menarik di sini. Pertama, jarak perjalanan dalam Isra dan Mi'raj yang melampaui hitungan-hitungan teori kecepatan. Kecepatan cahaya saja yang sampai kini masih dianggap sebagai materi paling cepat di alam semesta ini masih tidak bisa menjelaskan mengenai Isra Mi'raj. Jika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan kendaraan atau Buraq menggunakan kecepatan cahaya malam, karena jarak yang ditempuh kurang lebih miliaran tahun cahaya. Lalu apabila Buraq itu melebihi kecepatan cahaya, tetap saja sulit diterima logika. Karena dengan kecepatan itu, tekanan yang akan dirasakan oleh manusia akan menghancurkan manusianya itu sendiri. Semakin cepat suatu materi, maka tekanannya pun akan semakin berat. Contohnya, bila kita mengendarai mobil F1, pasti tubuh kita akan merasakan tekanan hebat, bahkan bisa menghancurkan saraf-saraf bila tidak kuat menerimanya. Itu baru kecepatan mobil yang belum bisa dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Bila kecepatan semacam ini saja bisa berdampak buruk bagi tubuh, apalagi sesuatu yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Ada teori lain yang menarik disimak. Jika kita tidak bisa pergi ke tempat tujuan dalam waktu singkat, tentunya kita bisa sampai ke tempat tersebut lewat jalan pintas. Jalan pintas inilah yang bernama wormhole atau lubang cacing. Dalam teori relativitasnya, Einstein menunjukkan bahwa massa bisa membuat ruang dan waktu melengkung atau melipat. Makin besar massa, semakin melengkung ruang dan waktu. Akan tetapi dibutuhkan energi yang sangat besar untuk dapat menciptakan massa yang besar, yang bisa membuat melengkungnya ruang dan waktu. Namun teori ini belum pernah dibuktikan, masih membutuhkan percobaan-percobaan dan piranti pendukung lainnya. Akan tetapi teori ini bisa saja terjadi mengingat kemustahilan yang terjadi bila perjalanan bermiliar-miliar kilometer hanya ditempuh dalam waktu semalam. Itu sebabnya saat kabar peristiwa Isra dan Mi'raj sampai ke telinga kaum musyrik, kota Mekah gempar. Kabar ini menjadi bahan tertawaan kaum musyrik. Mereka menjadikannya bahan untuk menjatuhkan wibawa Rasul Muhammad SAW. Tidak masuk akal, Muhammad telah kehilangan akal sehatnya. Dan masih banyak lagi kata-kata keji dilontarkan pada Rasul SAW. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, keesokan harinya orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad SAW. Abu Bakar yang saat itu belum mengetahui peristiwa ini pun bertanya, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik menjawab, dia mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit. Dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar langsung menjawab, jika memang Muhammad telah mengucapkan seperti itu, maka pasti berita itu benar. Karena beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku tetap percaya sekalipun berita tersebut lebih dari yang kalian sampaikan. Aku mempercayai berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayai beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis riwayat Hakim. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi SAW.
Abu Bakar langsung membenarkan dan mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Meski peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi tercanggih pada saat itu. Buah tangan paling berharga yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Namun apakah ini berarti bahwa sebelum Isra dan Mi'raj belum ada ibadah sholat? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah sholat di malam hari. Quran Surat Al-Muzammil ayat 2. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada Aisyah tentang sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, pernahkah kamu membaca surat ini, surat Al-Muzammil? Sesungguhnya Allah mewajibkan sholat malam seperti di awal surat ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan sholat malam selama setahun. Sampai kaki mereka bengkak dan Allah tidak turunkan ayat-ayat akhir surat ini selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan untuk sholat malam seperti disebutkan pada akhir surat ini. Sehingga sholat malam hukumnya anjuran setelah sebelumnya kewajiban. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Huzaimah. Sebagian ulama mengatakan kewajiban sholat pertama kali adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat sore hari. Berdasarkan keterangan Qatadah, seorang tabi'in muridnya Anas bin Malik, puasa pertama kali yang diperintahkan adalah puasa 3 hari setiap bulan dan sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Meskipun ada ulama yang menolak keterangan Qatadah ini, apapun itu intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mengenal sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Namun tidak ada keterangan yang jelas tentang tata cara sholat sebelum Isra dan Mi'raj. Ulama kontemporer mengungkapkan saat ditanya tentang masalah ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat sebelum peristiwa Isra Mi'raj di pagi dan sore hari. Bagaimana cara beliau sholat? Allahu alam. Yang jelas beliau sholat. Bisa jadi tata caranya dengan ijtihad mereka atau berdasarkan wahyu. Jika tata cara sholat yang beliau kerjakan ketika itu berdasarkan wahyu, maka statusnya telah mansukh atau dihapus dan diganti dengan tata cara sholat seperti saat ini. Jika berdasarkan ijtihad, syariat telah menjelaskan tata cara sholat yang benar. Syekh Atiyah Syakir pernah ditanya tentang cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra. Beliau membawakan keterangan dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah dengan syarah Az-Zarqani. Disebutkan cara sholat ini memang diperselisihkan, apakah sholat wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mengatakan saat itu Nabi melakukan sholat wajib, dan sebagian mengatakan saat itu Nabi melakukan sholat sunnah. Jika kita mengatakan itu wajib, lalu itu sholat apa? Apapun perselisihan dalam kasus semacam ini tidak memiliki dampak dalam pengamalan.